Shalom, selamat pagi penonton channel HKBP Cijantung. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Senin 24 Maret 2025 ini terambil dari kitab Nabi Hosea pasal 11 ayat 11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara penonton channel HKBP Cijantung, biasanya seorang ayah akan jengkel dan marah ketika anak-anaknya melakukan kesalahan. Apalagi tergolong kesalahan yang sangat fatal dan melawan saat dinasehati. Setiap anak yang bandel dan nakal sudah dipastikan mendapat pengajaran dari ayahnya, yang walaupun pelajaran itu tergantung dari pikiran dan hati seorang ayah. Apakah dengan hukuman atau nasihat? Itu tergantung pikiran sang ayah. Seorang ayah yang baik pasti akan mengupayakan cara supaya anaknya meninggalkan perilaku jahat. Tentu sang ayah selalu menghendaki anak-anaknya menjadi baik dan mempunyai masa depan yang baik. Orang tua yang baik tak akan pernah lupa bagaimana mereka merawat anak-anak sewaktu masih bayi, sebagaimana mereka membantu anak-anak belajar berjalan, dan bagaimana mereka berbagi suka maupun duka selama masa pertumbuhan. Namun ketika anak-anak memilih jalan untuk penuh dosa, seringkali orang tua yang baik sekalipun setelah berulang kali menghukum dan memperingatkan, tak punya pilihan lain selain membiarkan anak-anaknya memilih jalan hidup sendiri. Orang tua melakukan hal itu dengan hati yang hancur dan dengan harapan yang tak putus-putusnya agar anaknya yang hilang kelak akan kembali. Dalam kitab Hosea pasal 11 ini, Allah digambarkan sebagai seorang bapa orang Israel. Karena bangsa itu tidak taat, Dia menuntut mereka dan berulang kali menjatuhkan hukuman atas mereka. Namun mereka tidak mau berubah. Akhirnya Allah berpaling dari mereka dan membiarkan mereka menempuh jalan yang sulit. Namun kemudian Dia tidak dapat dan tidak benar-benar meninggalkan mereka. Suatu hari Dia akan menarik mereka kembali kepadanya. Karena sejatinya Allah tidak akan berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan pertobatan agar ia hidup. Boleh kita bandingkan dengan firman Tuhan Hesekiel 33 ayat 11. Menurut Nabi Hosea, itulah kepedihan yang dirasakan Allah karena pemberontakan umatnya. Dia mengerti orang tua yang dengan penuh kasih mengajar anaknya berjalan, kemudian dengan lembut mengangkat dan menciumnya untuk menghilangkan rasa sakit apabila ia terjatuh. Hosea 11 ayat 3. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada Israel, tetapi bangsa itu pergi menjauhinya. Mereka layak untuk ditinggalkannya. Tetapi Allah tetap mengasihi umat-Nya Israel dan tak menginginkan seluruh bangsa itu binasa. Meskipun Dia mengizinkan bangsa Asyur menawan mereka, Dia mendatangkan beribu-ribu orang yang dahulunya menetap di kerajaan Israel Utara bersama-sama dengan kerajaan selatan. Yehuda kembali dari pembuangan. Dapat kita baca dalam 1 Tawarikh 9 ayat 1 sampai ayat 3. Allah tetap mengasihi kita pada saat kita berbuat dosa. Jika Dia menghajar kita, Dia tak segan-segan melakukannya. Dan itu dilakukannya dalam kepedihan yang dalam. Kasih-Nya tidak memungkinkan Dia meninggalkan kita seorang diri. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Sekalipun kami memberontak dan pergi meninggalkan Engkau, namun Engkau begitu setia dan menanti-nantikan kami supaya kami kembali. Saat kami lari dari jalan yang benar, Engkau menghajar kami. Seperti bapa menghajar anaknya supaya kembali kepada jalan yang benar. Demikian Engkau memberi pelajaran kepada kami.
namun sesungguhnya hatimu pedih pada saat kami melakukan kejahatan. Dan Engkau ingin agar kami kembali. Ya Tuhan, ingatkanlah kami selalu untuk tetap setia dan melihat betapa besarnya kasih setia dan kasih sayang Tuhan kepada kami. Ya Allah Tuhan kami juga berdoa memohon kesetiaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang hari ini merayakan ulang tahun kelahirannya. Bagi keluarga-keluarga yang merayakan hari jadi keluarga dan pernikahan mereka. Kiranya Engkau berkenan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan rezeki, memberkati mereka di setiap pekerjaan mereka, dan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati. Horas.